Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizal dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi terkait tentang ekosistem laut. Ini untuk poster dari saya, dampak polusi plastik terhadap harmoni ekosistem laut. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih ekosistem laut. Ekosistem laut adalah sekumpulan makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup yang saling berhubungan dan saling hidup bersama-sama pada kehidupan di laut. Nah, sekarang terdapat sumber masalah yang mengakibatkan ekosistem laut terganggu, yaitu yang pertama, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan yang dibuang ke sungai atau danau. Terus kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak adanya pengolahan limbah plastik yang baik. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum terhadap pencemaran laut maupun sungai. Dampak dari pembuangan sampah yang sembarangan. Yang pertama, hewan laut menelan plastik hingga mati, terumbu karang rusak, dan fotosintesis makhluk hidup di laut terganggu. Yang ketiga, mikroplastik masuk ke rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, berkurangnya oksigen laut yang penting untuk kehidupan global. Nah, sebelum masuk ke ekosistem laut, mari kita lihat pada beberapa hari kebelakang ini yang terjadi banjir akibat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di sungai atau di selokan. Nah, untuk mengatasi tindakan tersebut, yang pertama, dari kesadaran sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya ketika belanja memakai plastik sendiri atau kantong plastik sendiri. Yang kedua, mengajak keluarga untuk mulai membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, ikut kegiatan kerja bakti membersihkan selokan. Sekian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Saya akan masuk ke sesi kuesioner. Saya akan membantu untuk mengisikan. Saya mulai dari Bu Ira terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, jawab dengan ya atau tidak. Apakah Bu Ira tahu bahwa sampah plastik dapat mencemari lingkungan sekitar, terutama di laut atau sungai? Iya. Ya. Soal yang kedua, apakah Anda sering melihat sampah plastik di sungai atau di pinggir pantai? Aku nggak pernah ke pantai. Di sungai. Iya. Ya. Yang ketiga, apakah Anda tahu bahwa plastik tidak mudah hancur atau terurai? Iya. 4. Apakah Anda tahu bahwa ikan dan hewan-hewan laut bisa mati karena memakan plastik? Belum tahu. Tidak. Yang kelima, apakah Anda masih sering memakai kantong plastik saat berbelanja? Iya. Ya. Nomor 6, apakah menurut Anda sampah plastik di sekitar kita sudah terlalu banyak? Iya. Nomor 7, apakah orang-orang di sekitar Anda sudah rajin membuang sampah pada tempatnya? Iya. Nomor 8, apakah Anda setuju kalau mulai dari sekarang harus mengurangi penggunaan plastik? Setuju.
Yang ke-9, apakah Anda bersedia membawa tas sendiri saat belanja agar tidak menggunakan kantong plastik lagi? Setuju. Yang terakhir, apakah Anda setuju bahwa menjaga lingkungan sekitar, terutama kebersihan sungai, merupakan tanggung jawab bersama? Setuju. Terima kasih atas jawabannya, Bila. Sama-sama. Halo, perkenalkan saya Elsa. Saya perwakilan dari UNESA. Nah, di sini saya ingin memberikan sosialisasi mengenai limbah plastik yang saat ini sering mengambang atau sering kita lihat itu di lautan. Dan itu kan cukup sedih ya buat kita semua, karena dengan adanya limbah plastik itu kan mengganggu ekosistem dari laut. Nah, ini tuh ada beberapa penjelasan mengenai tentang dampak polusi plastik terhadap harmoni ekosistem laut. Pertama, di sini ada konsep utamanya. Jadi laut itu adalah ekosistem penting yang menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Namun, sampah plastik yang dibuang ke laut telah mengancam keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya dan mengganggu harmoni dari ekosistem laut tersebut. Nah, ini tuh ada beberapa sumber masalahnya. Yang pertama itu adalah penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Mungkin bapaknya masih sering pakai nggak sih, kayak kalau beli jajan masih sering pakai kantong plastik, biasanya kan ya. Terus habis itu kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau menurut bapaknya ya, sebenarnya penggunaan plastik itu baik atau enggak? Iya, kurang baik. Soalnya kan lama juga terurai dia. Ya, betul. Terus tidak adanya pengolahan limbah plastik yang baik kan, karena kalau pengolahan limbah yang plastik yang kita tahu kan menyebabkan emisi ya, kayak dari pembakaran dan lain sebagainya. Karena kan plastik itu susah untuk terurai secara alami. Kemudian ada yang kurangnya penegakan hukum terhadap pencemaran laut. Nah, ini kan juga belum ada, pemerintah belum juga fokus ya untuk pengolahan limbah plastik ini. Nah, itu ada juga beberapa dampak dari polusi plastik yang ada di laut itu. Pertama, hewan laut pastinya ya, hewan laut akan menelan plastik. Ada yang sampai makan plastik kayak gitu, dan itu menyebabkan kematian. Nah, kalau semisal banyaknya hewan yang mati di laut itu karena menelan plastik kan mengganggu ekosistem laut ya. Terus terumbu karang rusak dan fotosintesis gangguan laut itu terganggu. Kemudian ada mikroplastik masuk ke rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi manusia. Mungkin pernah dengar nggak sih yang salmon yang di lautan Indonesia itu kan udah terkena mikroplastik ya. Itu gara-gara banyaknya salmon yang menelan dari plastik, dan akhirnya kan juga berbahaya ya buat kalau misalnya dikonsumsi oleh manusia. Terus berkurangnya oksigen laut yang penting untuk kehidupan global. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu tanggung jawab, yaitu sebagai menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Kemudian ada kerjasama, seluruh masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif ya mengenai penanganan polusi plastik ini. Kemudian ada kesadaran ekologis, yaitu adalah memahami bahwa laut bukan tempat sampah. Kemudian ada kepedulian lingkungan, ya kayak gini, mungkin ini kan bisa menjadi aksi kecil ya yang berdampak mungkin suatu hari akan berdampak besar untuk kedepannya. Nah, pesan moralnya yaitu adalah laut bukan tempat sampah tetapi sumber kehidupan. Jadi kita harus jaga laut hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, mungkin dari bapaknya nanti bersedia untuk mengisi kuesioner yang nanti aku bagiin. Kayak di situ tentang bapaknya jurusan apa? Aku dari pendidikan fisika. Kalau bapaknya Sosiologi. nah, mungkin kan kita dari jurusan yang berbeda-beda ya, tapi aku berharap kita semua itu punya pandangan yang sama tentang penanganan polusi plastik ini. Mungkin gitu aja Mbak. Terima kasih. Oke, setelah kita melakukan sosialisasi, kita mungkin bisa review dulu ya apa yang kita jelaskan di sosialisasinya.
Nah, kita menjelaskan ada 2 poster. Jadi yang pertama itu dampak polusi plastik terhadap harmoni ekosistem laut. Lalu yang kedua itu bagaimana inovasi TI dapat mengatasi atau membantu untuk menghilangkan sampah yang ada di laut. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi tadi dengan menggunakan poster, nah kita lalu melakukan mengisi kuesioner. Nah, dari kuesioner kita dapat melihat bagaimana orang-orang itu yang kita telah lakukan sosialisasi apakah lebih paham atau bagaimana. Nah, jadi yang pertama kita lihat hasil sosialisasinya dulu. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, sebelumnya jika di total jumlah yang orang yang mendengarkan sosialisasi kita itu ada 10 orang. Terdapat 10 orang. Jadi dari 10, 80%-nya tuh perempuan dan 20%-nya laki. Jadi ada 8 perempuan dan 22 laki-laki. Nah, setelah itu kita dapat membedakannya dari umur juga. Jadinya kebanyakan kita lakukan sosialisasi pada umur lebih dari 33 tahun, yaitu sekitar 50% dari jumlah yang mengisi kuesionernya. Nah, dari pertanyaan yang pertama, apakah Anda tahu bahwa sampah plastik dapat mencemari lingkungan sekitar, terutama di laut atau sungai? Dari 10 jawaban, semuanya menjawab ya. Jadinya baik ya. Lalu yang kedua, apakah Anda sering melihat sampah plastik di sungai atau di pinggir pantai? Nah, dari semua jawabannya juga menjawab ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah Anda tahu bahwa plastik tidak mudah hancur atau terurai? Nah, dari 10 responden yang menjawab, ada 8 orang yang menjawab ya, sudah sadar bahwa ada beberapa plastik yang tidak mudah hancur atau terurai. Sedangkan ada 20% dari 10 jawaban yang nyatakan tidak. Nah, lalu ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah Anda tahu bahwa ikan dan penyu bisa mati karena memakan plastik? Nah, ternyata jawabannya lebih banyak respondennya menjawab iya, yaitu sekitar 60%, lalu yang tidak sekitar 40%. Lalu yang kelima, apakah Anda masih sering memakai kantong plastik saat berbelanja? Nah, dari pertanyaan ini, dari 10 responden, 9 orang menjawab iya, sedangkan 1 menjawab tidak. Nah, lalu pertanyaan yang keenam, apakah menurut Anda sampah plastik di sekitar kita sudah terlalu banyak? Nah, dari 10 responden, semua jawabannya iya. Lalu yang ketujuh, apakah orang-orang di sekitar Anda sudah rajin membuang sampah pada tempatnya? Nah, dari 10 jawaban, ada 80% ya yang menjawab sudah rajin membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan ada 20% lagi yang menjawab belum rajin membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu kita ke pertanyaan yang ke-8. Apakah Anda setuju kalau mulai dari sekarang kita mengurangi penggunaan plastik? Dari 10 jawaban, semua respondennya menjawab iya. Lalu yang ke-9, apakah Anda bersedia membawa tas sendiri saat belanja agar tidak menggunakan kantong plastik? Nah, dari 10 jawaban semuanya menjawab iya. Lalu ke pertanyaan yang terakhir, apakah Anda setuju bahwa menjaga lingkungan sekitar, terutama kebersihan sungai atau laut, merupakan tanggung jawab kita bersama? Nah, dari 10 jawaban, ternyata semuanya menjawab iya. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, kita menginginkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan plastik itu tidak terlalu baik bagi ekosistem laut. Dan dampaknya itu bisa seperti hewan laut dapat menelan plastik sehingga mati, lalu terumbu karangnya dapat rusak, dan mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Nah, mungkin kita juga dapat mengedukasi teman atau keluarga agar semuanya tahu, lalu kita dapat mengurangi plastik sekali pakai dan kita menggunakan produk yang ramah lingkungan, sehingga
lebih banyak orang tahu bahwa laut bukan tempat sampah, tetapi merupakan sumber kehidupan. Jagalah laut hari ini untuk masa depan yang lebih baik dan lestari. Sekian sosialisasi dari SDG 14, yaitu tentang ekosistem laut. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.